Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Pak Asim, para panitia, para tokoh undangan, Bapak, Ibu, saudara, adik-adik sekalian yang saya muliakan. Berbicara tentang Pancasila, kemarin saya silaturahim dengan Bu Mega kurang lebih jam 11, ngobrol sampai jam 12. Ya, tidak untuk apa-apa karena sudah lama tidak berjumpa, begitu saja. Di belakang ini ada gambarnya Bung Karno, pencetus Pancasila. Saya setuju kalau Ibu panitia tadi menyatakan bahwa Pancasila ini anugerah dari Yang Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia, tentu melalui founding fathers-nya. Antara lain yang paling menonjol adalah Bung Karno, setelah ada serapan-serapan dari tokoh-tokoh yang lain. Bu Mega menyatakan, Pak Asim, ini Pancasila sedang dipolemikkan lahirnya tanggal 1 Juni apa tanggal 18 Agustus. Lalu saya tanya, menurut Ibu bagaimana? Ya, itu tidak usah dipolemikkan karena 1 Juni itu kelahirannya, 18 Agustus itu akte kelahirannya. Jadi di sini perlu imigrasi ini untuk pencatat sipil ini membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 bulan. Jadi 18 Agustus adalah penetapan konstitusinya tentang Pancasila itu. Nah, yang kedua, saya sampaikan kepada Bu Mega, Bu, sekalipun Pancasila ini hebat, tetapi menurut pendapat saya, sejak lahirnya sampai sekarang belum terrealisir secara utuh, filosofis dan praktis. Masih terus dalam proses, termasuk ketika zaman Bung Karno. Nah, dari 17 Agustus 45 berjalan 4 tahun, 1949 ada maklumat wakil presiden yang kemudian melahirkan pemilu 55, melahirkan demokrasi liberal yang tidak pas dengan konsep Pancasila itu. Kemudian karena terancam perpecahan ketika itu, dari tahun 45 sampai 59 sampai 49 dengan berbagai macam pemberontakan, maka tanggal 5 Juli ada dekret presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 inklusif mukaddimahnya yang berisi Pancasila. Nah, begitulah beliau semenjak itu, Bung Karno tahun 49 sampai 55 mendrive Pancasila itu di dalam kenyataannya. Tetapi waktu itu terlalu pendek untuk merealisir Pancasila yang begitu filosofis, begitu humanis, komprehensif, dan sifatnya universal. Malah belakangan masuk angin tahun 65 akhirnya terjadilah tarik menarik antara kiri dan kanan itu, kemudian lahirlah Orde Baru. Nah, Orde Baru ada P4.
Ada apa? P4 itu singkatan apa? Pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Tapi sayangnya itu hanya artifisial. Orang disuruh mengaparkan butir-butir saja. Jadi Pancasila itu seperti butir saja, seperti banyak telur, begitu saja. Manggala-manggalanya ini begitu aktif membuat kursus-kursus, tapi anehnya pada saat reformasi, di mana Undang-Undang Dasar 45 diubah, termasuk menabrak beberapa prinsip-prinsip Pancasila itu, yang mempelopori manggala-manggala P4 yang ada di MPR itu. Nah, ini yang tepuk tangan ini belum kebagian jadi MPR ini. Nah, begitu masuk reformasi, ada satu adagium di dunia ini bahwa tidak pernah ada undang-undang dasar yang tidak memerlukan perubahan pada proses zaman. Termasuk Amerika Serikat sendiri pernah mengamandemen beberapa pasal dari Declaration of Independence itu. Tetapi perubahan undang-undang dasar yang begitu mendasar itu harus sesuai dengan kebutuhan ketika itu, bukan sesuai dengan selera orang yang mengubah. Nah, yang di Indonesia ini perubahan ini sesuai dengan selera yang mengubah. Sampai 4 kali diubah lagi, diubah lagi. Dan sifatnya lebih baik, lebih banyak reaktif terhadap kondisi rezim sebelumnya daripada filosofis bangsa Indonesia. Jadi saya pernah mempertanyakan di Lemhanas, reformasi ini rekonstruksi Indonesia atau revolusi Indonesia, atau hanya reaksi dari rezim ke rezim, sehingga apa yang dulu dirasakan tidak enak pada zaman Pak Harto itu dibongkari semua. Sehingga dengan demikian ketika orang tani ini sedang menyiangi tanaman, ini kan harus mencabut rumput-rumputnya, Bu, supaya padi ini tumbuh subur. Tapi karena terlalu semangat, padinya itu tercabut. Akhirnya sampai sekarang tidak panen-panen Republik Indonesia, kecuali panen masuk angin itu tadi. Nah, para bapak dan saudara-saudara sekalian, ini saya akan membagi pembicaraan saya dalam 3 bagian. Coba sekarang Pancasila ini kita bandingkan dengan filsafat negara yang tidak Pancasila. Yang kedua, mengapa Pancasila nggak selesai-selesai menjadi kenyataan, sekalipun didiskusikan terus, bahkan sekarang mendiskusikannya pun sudah mulai malas. Yang ketiga, kira-kira apa yang akan terjadi di belakang? Tapi kira-kira saja, karena saya ini kan bukan dukun. Nah, pertama, di Pancasila ini ada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Dia, Indonesia, bukan negara ateis, bukan negara sekuler, dan bukan negara agama. Karena kalau negara ateis, dia tidak percaya kalau Tuhan ada. Dia anti Tuhan. Aneh juga, sesuatu yang tidak ada kok dianteni. Bukan pula negara sekuler, karena membiarkan orang untuk beragama atau tidak beragama. Tidak pula menjadi negara agama, karena teks agama tidak menjadi konstitusi, tapi value universalitas agama yang dikemas dalam konstitusi nasional itu sebagai umbrella untuk seluruh bangsa Indonesia. Nah, sekarang mana contohnya? Tadi contohnya kan per negara.
Nah, saya akan memberikan contoh ya sekedarnya aja. Sekarang kita lihat negara Eropa Timur yang semenjak 70 tahun yang lalu menyatakan diri sebagai negara komunis, negara ateis, dan agama tidak boleh hidup. Dia berumur 70 tahun. Komunisme di dunia mulai tahun 20-an dan ambruk pada tahun 90-an dengan glasnost perestroika oleh Brezhnev, oleh Gorbachev. Padahal untuk mendirikan negara yang tidak bertuhan ini, di dalam catatan sejarah tidak kurang dari 110 juta orang harus mati untuk revolusi. Ternyata setelah 70 tahun ambruk. Saya baru saja ke Moskow, baru saja ke Pittsburgh, bukan Johannesburg. Kalau Johannesburg itu kan bal-balan. Ini Pittsburgh, kira-kira 3 jam dari kau. Di sana matahari paling 1 bulan itu tampak 1 minggu aja. Yang 3 minggu itu tidak ada matahari. Oleh karenanya saya ingin mengajak ulama-ulama ke sana supaya nanti tahu kalau di Pittsburgh itu ru'yah hisabnya ngaturnya seperti apa. Karena bulannya tidak tampak, padahal ru'yah itu berdasarkan pengincengan. Apa pengincengan itu? Bagaimana? Nah, ya ini hanya untuk memperluas wawasan aja, untuk memperluas. Tapi tiketnya yang mahal. Tidak tahu kalau Pak Hasim itu mau niketin saya ke sana. Ya. Supaya ada wawasan global daripada pemikir-pemikir agama kita. Nah, saya terus ke Cekoslowakia dan terus ke Hongaria. Dalam kondisi reformasi sekarang di negara komunis yang berubah, 1, orang mulai boleh beragama, 2, orang mempunyai hak pilih, orang mempunyai hak untuk memiliki harta, kemudian dia tapi Katolik. Nah, kemudian Islam itu nomor 2. Saya ketemu keduanya. Sekarang ini 60.000 masjid dibuka di Rusia, sementara 127.000 gereja dibuka. Tapi masyarakat Rusia masih mikir-mikir, Tuhan ini ada betul apa enggak? Begitu. Jadi kemarin waktu apa? Lagi tenanan reken guyonan. Jadi waktu zaman komunis itu sudah divonis Tuhan tidak ada dan tidak boleh diadakan. Begitu waktu komunis. Setelah reformasi ini iya ya, Tuhan itu ada apa tidak ada gitu. Jadi antara ada sama tidak ada. Artinya apa? Bahwa ateisme hanya bisa bertahan 70 tahun, tidak lama. Karena bertentangan dengan jiwa manusia yang paling dalam, maka dia akan rontok. Sekarang masuk ke Eropa Barat. Eropa Barat menggunakan sekuler. Jadi sekulerisme itu adalah soft atheism. Nah, di situ antara agama dan negara dipisah. Jadi tidak boleh ada kebaktian Katolik di mana? Istana, di kabupaten, itu tidak boleh. Dan tidak boleh deket-deket sama undang-undang negara di sana. Undang-undang undang-undang, agama adalah agama. Dan itu diterima oleh bapak-bapak yang mayoritas Katolik, baik yang di Vatikan maupun yang di Eropa Barat. Apa yang terjadi? Di negara yang sekuler ini akhirnya pelan-pelan agama itu sendiri dihancurkan oleh sekularisasi itu. Banyak norma-norma agama yang dihancurkan melalui undang-undang. Misalnya, kita masuk di Copenhagen, di situ ada Denmark, kita masuk di Norwegia, kita masuk di Austria. Undang-undang perkawinan itu enak Pak di sana. Laki-laki boleh kawin dengan laki-laki, perempuan boleh kawin dengan perempuan. Laki dan perempuan juga boleh kawin laki dengan perempuan.
Saya itu mikir, agama apa yang memperbolehkan itu? Pasti dilawan oleh Katolik, dilawan oleh Kristen, tapi terjadi oleh parlemen yang beragama Katolik itu. Nah, saya itu mikir, kalau perempuan kawin dengan perempuan, saya tidak bisa membayangkan. Tapi kalau laki-laki kawin dengan laki-laki, itu mau apa dia coba? Ini mau kawin apa mau olahraga? Dan pedangan Atau mau... Nah, sehingga secara tidak sadar tokoh-tokoh agama yang melepaskan balon sekularisasi ini, dia satu ketika akan dimakan oleh sekularisasi itu sendiri. Berarti tidak cocok. Nah, sekarang masuk lagi, saya ambil negara agama. Tadi belum disebutkan apa Timur Tengah, karena beliau tidak pernah ke Timur Tengah. Beliau itu lah ya, artinya tidak mendalami masalah Timur Tengah. Nah, sekarang Timur Tengah kenapa menjadi negara agama? Karena banyak faktor. Faktor pertama, agamanya mono agama. Agamanya ini mono agama. Kalau di sini ini kan multi agama. Jadi di sana itu Islam semua. Jadi kalau dikasih Islam, semua orang mau dengar. Karena yang tidak Islam tidak boleh dan tidak ada. Nah, tetapi harus diingat, agama adalah suci, negara tidak ada yang suci. Karena dia didrive oleh orang, sehingga selalu akan ada jarak antara agama yang ideal, yang suci dengan kenyataan negara, sekalipun dia mengeklaim negara agama. Saya sudah mulai dari Turki sampai Saudi Arabia sampai Teluk itu umumnya mengatakan negara Islam. Ya, ada yang tenang, ada yang setengah tenang, ada yang ribut, ada yang perang terus dan sebagainya. Artinya apa? Artinya seperti di Afghanistan, orang sesama Islam saling bunuh. Saya masuk di Pakistan. Di Pakistan itu di Islamabad ada satu tempat yang ditempati oleh orang Sunni di Syiah sekaligus untuk khol. Jadi gantian gitu. Mereka juga saling bunuh. Apakah saling bunuh itu Islam? Tentu tidak. Tapi berada pada negara Islam. Artinya, ketika kita pergi ke Irak, Saddam Hussein, ada Kurdi di situ, ada kemudian Syiah, ada Sunni, itu semua juga saling bunuh. Apakah saling bunuh itu Islam? Tidak. Saling bunuh itu adalah perilaku orang Islam yang tidak paham Islam, kemudian menggunakan Islam secara tidak baik, sehingga antara Islam dengan orang itu ada jarak. Nah, saya alhamdulillah kalau pergi ke Timur Tengah sebagai sekjen ICIS ini, pekerjaan saya mendamaikan ini orang-orang Syiah sama Sunni yang ribet ini. Saya datang ke Lebanon, 150 ulama, 75 dari Sunni, 75 dari Syiah. Saya pidato di situ. Mereka mau mendengar karena yang pidato itu NU, Pak. Kenapa? Jadi kenapa? Karena mereka tahu kalau orang NU itu Sunni. Nah, karena orang NU Sunni, orang Sunni pasti mau dengar. Orang Syiah mau dengar karena sudah terkenal NU Hasyim Muzadi itu tidak pernah mencaci maki Syiah. Semua masing-masing pada posisi dan pikirannya asal tidak melawan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pidato saya begini, ini rahasia, jangan ngomong-ngomong orang lain. Para bapak, baik yang Sunni maupun yang Syiah, kita lahir Sunni, lahir Syiah itu setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sahabat, baru di situ ada perpecahan Sunni dan Syiah. Loh, kalau
surga itu hanya ditempati orang Sunni saja atau orang Syiah saja, terus tempatnya Rasulullah yang sebelum itu di mana? Mikir juga ini serbannya itu Pak, mikir juga. Jadi saya minta dibedakan antara dogma agama dan pemikiran orang terhadap agama. Dibedakan mana yang mutlak dan mana yang relatif. Nah, sekarang Indonesia pakai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya negara ini karena multi agama, ada Kristen, ada Katolik, ada begini, maka yang dinaikkan itu jangan teks salah satu agama, tetapi nilai universal dari seluruh agama ini kemas di dalam ideologi negara Republik Indonesia. Nah, intinya itu pada ketuhanan yang Maha Esa ini. Tapi penjabaran ketuhanan yang Maha Esa dalam ritual dan dalam action ini tentu berbeda, tapi semua percaya kepada Tuhan. Yang kedua, sholat dan ibadah bisa beda, tapi seluruh agama kan minta makmur, minta adil, minta pinter, minta bersatu. Itu kan sama. Maka yang beda tidak usah dipaksa sama, tetap yang sama jangan sekali-kali dibedakan. Maka rumusannya menjadi ketuhanan yang Maha Esa, tapi tidak sekuler. Artinya agama-agama ini dilindungi. Ada orang ngerusak gereja, jangan dibiarkan, ada pidananya. Ada orang menginjak Quran, ada pidananya. Artinya negara tidak acuh tak acuh, tapi tidak mengatur kepada ritual agama. Ini kan luar biasa Pak. Lah anehnya orang luar biasa, orang Indonesia ini yang luar biasa dibuang, digaji yang ngecek-ngecek. Kita ini orang Indonesia punya rasa minderwaardigheid kompleks karena terlalu lama dijajah Pak. Jadi kalau kita pergi ke Arab itu belum 2 tahun, kalau kurang itu lebih Arab dari Arabnya. Lalu ya maaf barangkali itu lalu pakai pakaian yang matanya tinggal kelihatan matanya toh, kan tambah medeni Pak. Dan itu melanggar HAM. Melanggar HAM kenapa? Dia bisa lihat kita, kita nggak bisa lihat dia gitu. Padahal itu budaya Arab, bukan syariat. Nah, budaya Arab itu sudah ada sebelum Islam. Nah, syariat itu boleh membuka muka, membuka tangan, tapi jangan membuka celana. Jadi ini kacau, kacau. Dan ini ternyata bukan hanya yang pergi ke Arab, yang pergi ke Amerika sama saja Pak. Ke Amerika belum 2 tahun itu pulang lebih koboi daripada George Bush Pak. Gayanya, pikirannya seakan-akan tidak ada yang lebih baik daripada Amerika. Dari mana dia itu? Itu hanya karena minderwaardigheid kompleks. Dan ini tidak hanya melanda saudara-saudara yang tepuk tangan, tapi ini melanda intelektual kita dan pemimpin-pemimpin kita. Sehingga konsepsi keindonesiaan itu lalu dicampakkan begitu saja. Jadi Pancasila bukan negara agama, bukan negara sekuler, dan bukan negara ateis. Jadi adalah negara yang bukan-bukan. Negara yang bukan. Nah, itu dari segi ketuhanan. Dan kita tidak usah merasa terkekang orang Islam itu dengan adanya Pancasila. Terkekang apanya? Karena itu adalah inti daripada syariat.
Kenapa tidak teksnya? Karena teksnya ini harus berjalan pada civil society, bukan pada nation state. Nation state ini umbrella for all. Kalau ingin melakukan sendiri, silahkan pada jamaiyah yang disebut civil society. Silahkan di NU, silahkan di Muhammadiyah, silahkan di PGI. Begitu. Dan konsep ini luar biasa, Pak. Coba bandingkan dengan tadi ateisme, negara agama, dan negara sekuler. Sekarang persatuan. Kenapa persatuan Indonesia? Kok tidak ditekan persatuan dunia? Loh, Quran itu bilang persatuan itu kebangsaan, Pak. Internasionalisme itu ta'aruf. Saya tidak pakai dalil karena tidak semuanya ngerti dalil. Dan yakinlah bahwa saya kiai pasti ada dalilnya, gitu aja. Pasti ada dalilnya. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Jadi bangsa dan kabilah ini dibuat dengan identitasnya sendiri. Internasionalisme itu adalah ta'aruf, lita'arafu, artinya interdependensi, tetapi masing-masing mempunyai dependensi sendiri yang harus dihargai. Jadi hanya negara yang berkebangsaan yang bisa bangkit menjadi negara besar. Kalau tidak, akan menjadi negara kuli, termasuk Indonesia. Siapa bilang, Pak, Amerika itu tidak nasionalisme egois? Siapa bilang? Itu anak buahnya hilang aja di Papua, 2 orang aja, udah negaranya ribut sampai mana-mana. Tapi kita yang digantung di mana-mana, tenang, tenang. Jadi tidak ada itu. Jadi persatuan Indonesia bukan anti internasionalisme. Karena persatuan kebangsaan itu adalah azali secara filosofis. Nah, kemudian ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Perhatikan, Pak, seluruh agama mulai dari teologi bergeser kemudian ke ritual, bergeser kepada pengabdian sosial, ujungnya kan mesti kemanusiaan, Pak. Jadi diambil ujungnya saja, Pak, bukan diambil sholatnya begitu. Jadi hanya agama yang berhasil, yang sampai kepada kemanusiaan. Maka ara'aitallazi yukadzibu, ini yang tidak ngerti tenang saja. Kamu pengen tahu ya orang yang mendustakan agama, kaya agama tapi dusta, bahwa mereka yang beragama tidak sampai kepada kemanusiaan. Itu masih ditambah lagi yang adil dan beradab. Kalau tidak berpakaian masuk Facebook itu ada apa enggak? Nah, adil inilah maka posisi Indonesia harus non-blok. Tidak boleh pro barat, tidak boleh pro timur, dia harus menegakkan kebenaran. Jadi Indonesia haruslah memperkuat yang benar, bukan membenarkan yang kuat. Hari ini kita sedang terkesima untuk membenarkan yang kuat, tetapi kurang memperkuat yang benar. Dan itu bukan hanya salah kita, hukum kita pun mesti begitu. Kalau orang korupsi sedikit, insya Allah gampang tertangkap, karena tidak bisa diratakan, Pak. Jadi kalau mencuri itu sekian besar, rata, jadi aman begitu. Jadi semua bicara senturi, sak DPR-nya, supaya dibuka ini seterang-terangnya, akhirnya ditutup segelap-gelapnya. Ini yang tepuk tangan belum kebagian aja. Coba
bagian. Nah, artinya ini besar ini Pak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke 4, itu lebih jitu lagi Pak itu Pak. Perhatikan Pak kata-katanya. Saya yakin bahwa ini anugerah yang maha kuasa. Kerakyatan, bukan keelitan Pak, kerakyatan, tapi yang dipimpin. Jadi kita memerlukan bimbingan. Tidak dibiarkan hanya atas nama demokrasi yang dipimpin, tapi pemimpin ini dalam hikmat kebijaksanaan, itu pun masih dalam permusyawaratan, dalam perwakilan lengkap. Saya ingin tahu hikmah itu apa. Saya pernah belajar filsafat. Ya jelek-jelek lah, sekalipun dari pesantren saya juga belajar filsafat, tapi yang enggak jelek lah lumayan gitu ya. Yang namanya hikmah adalah inti daripada fenomena. Jadi kalau ada hukum, itu hikmahnya adalah keadilan. Kalau hukum tidak sampai keadilan, maka dia baru teks hukum, informasi hukum, dan ilmu hukum, tapi bukan hikmah hukum. Hikmahnya ekonomi adalah kesejahteraan yang merata. Nah, ketika ahli ekonomi cuma memelaratkan rakyat, kemudian menghisap dari bawah ke atas bukan atas ke bawah, maka teori ekonomi itu tidak sampai kepada hikmat ekonomi. Sekarang politik itu apa? Hikmahnya politik adalah penataan kenegaraan dalam sebuah sistem sehingga melahirkan ketertiban toto tertem kerto raja. Tapi ketika politik ini menjadi politisasi dan dipolitisir, akhirnya politik artinya ngakali. Oh, saya dipolitiki, berarti dia baru di. Tapi mencari orang yang diakali di Jakarta ini sudah sulit, karena masing-masing orang sudah bisa mengakali sendiri. Jadi politik itu esensinya di situ. Kalau politisi di situ dia pahlawan Pak, pahlawan. Saya masih ingat pada waktu saya kecil, kalau ada anggota parlemen datang ke desa saya, dielu-elukan oleh orang sekampung. Sekabupaten turun semua. Ini Kiai Wahid Hasyim anggota parlemen mau datang, kita datang semua, naik cikar, naik dokar. Sekarang Pak datang, ya paling dimintai uang. Mana kemarin itu? Waktu caleg kok belum lunas, ini bagaimana? Jadi ini sama-sama politisi loh Pak. Tapi politisi yang sampai kepada hikmahnya dan politisi yang sampai kepada action berdasarkan nafsunya masing-masing. Hikmah itu besar, kebijaksanaan. Jadi bijaksana, jangan maunya sendiri dan jangan lempar tanggung jawab. Kalau pemimpin lempar tanggung jawab, dia bukan pemimpin tapi pemain, bukan pemimpin. Tidak diambil tanggung jawab itu. Saya tidak tahu, saya bersih. Bersih apa tidak? Ada rakyat yang bilang bersih. Kok dia bilang sendiri bersih? Nah, jadi antara pemain dengan pemimpin ini cuma sedikit saja bedanya Pak. Kalau pemimpin itu memimpin kita semua, kalau pemain sedang mempermainkan kita semua. Hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Saya pernah usul kepada Pak Presiden, tapi yang usul saya ya tidak didengar Pak. Usulnya apa? Pak, Indonesia ini yang pilihan langsung asalnya kan cuma parlemen. Kalau ditambah ya pilihan presiden saja, yang lain-lain itu perwakilan aja. Untuk memasukkan kata-kata hikmat perwakilan. Coba sekarang pilkada di mana-mana hanya menyibukkan MK saja, Pak. Kata Pak Mahfud, 67% pilkada bermasalah.
Dan masalahnya bukan hanya politik, ya ekonomi, karena sedotan dana baik di KPU maupun di kandidatnya. Belum orang-orang itu tidak mau milih kalau tidak 20 ribuan. Itu saja kalau dinaiki orang pindah, Pak. Ini bukan pengalaman loh ya. Atau dari sana diterima, akhirnya dia tidak milih, Pak. Nah, ini kan sebenarnya kita mengingkari filosofi kita sendiri. Terus yang kelima lebih dahsyat lagi, keadilan sosial. Keadilan sosial itu komprehensif loh Bu, karena sosial itu ya hukum, ya pendidikan, ya perlindungan, ya ekonomi, ya segala macam, kesehatan, itu sosial. Jadi yang namanya keadilan sosial adalah keadilan komprehensif. Perkara orang kaya atau miskin jangan ditentukan oleh adil apa tidak, tapi ditentukan kapasitas dia di dalam menjalankan kehidupan. Toba. Jadi saya selalu katakan, orang-orang Islam, orang-orang seluruhnya yang beragama, orang-orang Indonesia sudah jangan ragu-ragu kepada Pancasila itu. Nah, sudah, ini satu bagian. Bagian yang kedua, hari ini kita sedang ragu terhadap Pancasila. Alasannya ternyata dari hari ke hari Pancasila tidak bisa menyelamatkan Indonesia. Sedang ragu terhadap Pancasila. Alasannya ternyata dari hari ke hari Pancasila tidak bisa menyelamatkan Indonesia. Padahal ini bukan Pancasilanya yang salah. Pancasila tadi belum perfect di dalam tata laksananya, seperti yang saat tadi saya katakan kepada Ibu Mega dan disetujui. Inilah masalah-masalahnya. Cuma setiap filosofi bangsa tidak bisa selesai dengan sendirinya tanpa diwadahi sistem kenegaraan yang menjamin terselenggaranya filosofi itu. Nah, yang menjamin terselenggaranya ini Undang-Undang Dasar. Kurang banyak kasih undang-undang. Kalau harus diubah itu yang mepet saja, yang memang sangat diperlukan saja. Karena kondisinya memang sudah mendesak. Ya, yang dimainin itu pada tingkat undang-undang, jangan pada tingkat undang-undang dasar. Para bapak, sayangnya dulu P4 Pancasila dan UUD 45 yang di P4 kan itu hanya artifisial, tidak dihayati apalagi dilakukan. Karena yang ngasih ceramah sama yang diberi ceramah itu aslinya sama bohongnya, Pak. Ya, tapi karena ada dananya ya tidak apa-apa, mari kita bohong bersama. Nah, sayangnya di situ satu. Yang kedua, partai itu ketika itu 3 sebenarnya sudah bagus, tapi karena tidak dikasih bagian wewenangnya tersentral di atas, sementara 3 partai itu hanya legalisator bukan legislator, maka terjadilah dobrakan reformasi itu. Jadi masalah-masalah sejarah ini harus diberitahukan kepada anak-anak muda. Tidak ada negara di dunia yang maju tanpa civic education. Tidak ada. Ambil mulai Australia sampai Amerika, semua negara dia punya civic education. Untuk dia tahu sejarah bangsanya, untuk dia tahu kemana saya akan memimpin bangsa ini dan apa karakternya. Sementara sekarang tidak diajarkan atas dasar demokrasi. Dan demokrasi sekarang sudah menjadi industri, namanya industri demokrasi. Kenapa? Karena dia lahir pada saat rakyat masih miskin, Pak. Sebenarnya kalau rakyat cukup pangan, cukup sandang, cukup ekonomi, cukup pendidikan, cukup kesehatan, cukup perlindungan hukum, demokrasi itu akan datang secara natural pelan-pelan.
Tapi ketika dia di drop dalam keadaan orang itu susah makan, Pak, maka demokrasi akan ditukar dengan sembako di mana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.